Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini tentang kesetiaan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang semakin hari semakin sulit, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, kita harus memiliki pengertian yang kuat, dasar iman yang kokoh tentang kesetiaan Tuhan. 1 Korintus 1 yang ke-9, Allah yang memanggil engkau pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen banyak orang yang merasa tertekan, banyak kehilangan orientasi. Bagaimana kita bisa bertahan? Atau kita harus menyerah untuk meninggalkan iman kita, melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan kehendak Allah, atau beralih menjual iman kita demi mendapatkan jaminan dunia yang kita anggap lebih menjanjikan. Bagaimanakah kita boleh mengingat kesetiaan Allah? Nas ini memberikan kepada kita 3 hal pelajaran yang berharga tentang kesetiaan Allah. Yang pertama, bahwa Allah lah yang telah memanggil kita. Bahwa kita percaya kepada Kristus bukanlah karena kemampuan kita sendiri. Allah lah yang telah lebih dahulu memanggil kita. Sesungguhnya inisiatif untuk menemukan hidup bukanlah dari kita sendiri, melainkan Allah yang lebih dahulu tahu akan diri kita. Ini adalah keyakinan iman Kristen yang sangat mendasar. Allah lah yang telah memberikan kebenarannya supaya kita datang kepadanya. Kini kita semata-mata bisa hidup adalah karena kemurahan Allah. Dan kini kita tahu bahwa Allah telah memanggil kita, bahkan melalui pengalaman-pengalaman kesusahan kita. Allah memanggil kita kepada satu kehidupan yang lebih mulia. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yang kedua, ternyata kita dipanggil oleh Allah kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan dengan Yesus Kristus adalah kunci kehidupan. Itulah yang terbaik yang disediakan Allah bagi kita. Di dalam persekutuan kita dengan Dia, kita mendapatkan segalanya, seperti makanan untuk hidup kita, sebab kita ini adalah carang-carangnya, dan juga kekuatan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang memang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Lagi persekutuan itu menghidupkan kita. Allah yang hidup justru kita kenal di dalam Yesus Kristus. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita mengenal Allah. Pertolongan Allah nyata di dalam Kristus. Memang banyak orang yang mengklaim dirinya ditolong oleh Allah. Silakan. Tetapi kita yakin bahwa nama Yesus Kristus jadi kunci pembuka kemurahan Allah bagi hidup kita. Di dalam doa kita meminta kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk meminta kepada Tuhan Yesus di dalam namanya. Persekutuan dengan Kristus itu mestilah sesuatu yang nyata terwujud di dalam hidup kita. Yang ketiga, bahwa Allah itu adalah setia. Ini adalah janji yang sangat penting. Sesuatu yang tidak mungkin berubah adalah sifat Allah itu sendiri. Yang satu diantaranya adalah kesetiaannya. Prinsip kesetiaan itu penting sebab kita sering tidak langsung melihat pertolongan Tuhan. Tetapi Allah bukanlah tidak peduli. Kita mesti ingat bahwa kehadiran Kristus di hidup kita merupakan kunci kesetiaan Allah. Berarti kita butuh kesabaran, ketekunan, dan terus berharap kepadanya, bahwa kesetiaan Allah itu tidak bergantung kepada kesetiaan kita, melainkan pada diri Allah itu sendiri. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, sebab Dia tidak dapat menyangkal. Apakah Anda pejuang iman? Kita pasti menang kalau berpegang pada 3 kebenaran ini yang sepertinya berkaitan dengan waktu di dalam hidup kita.
dahulu kita mengenali motif ataupun landasan bagi iman kita, yakni panggilan Allah. Sementara sekarang kita ada dalam pengalaman dan kesadaran kita bersama Kristus. Sedangkan untuk nanti ada janji bahwa Allah adalah setia bagi kita. Paling berbahaya kalau misalnya otak kita mengalami pencucian oleh iblis. Seorang jagoan yang sakti sekalipun akan menjadi tidak berdaya ketika alam bawah sadarnya dirusak untuk mengatakan bahwa dia hanyalah seekor anjing yang tidak bermartabat. Tapi dia akan bangkit melawan ketika diingatkan tentang harkat dan martabat kemanusiaannya yang sejati. Kita pun layak bangkit ketika kita memahami kembali siapa diri kita di hadapan Allah. Mari kita bangkit.